Bagaimana sih yang membedakan pengaturan tentang pengguna, pengedar, atau perantara? Majelis hakim dalam memeriksa perkara ditemukan fakta bahwa dia bisa dikatakan sebagai pecandu. Tapi di dalam berkas ini tidak ada asesmen. Apakah hakim bisa memutuskan bahwa dia sebagai pecandu terkait dengan permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Narkotika 35/2009. Ini apa sih perbedaannya dengan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP? Pidana minimumnya ini berdasarkan SEMA 3/2023 dan 3/2015 bisa disimpangi. Boleh nggak dijatuhkan pidana percobaan? Pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa seorang terdakwa ini adalah pecandu dan harus direhabilitasi, ternyata di daerahnya ini tidak ada tempat rehabilitasi. Solusinya bagaimana? Podium Podcast Dirjen Badilum bersama kita narasumber Bapak Dwi Sugiarto SHMH, Hakim Justisial pada Kepanitraan Mahkamah Agung, Asisten Yang Mulia Tuaka Pidana. Kita bincang-bincang lagi, Pak Dwi atau Mas Dwi nih saya panggil. Siap, Pak Wakil. Terserah Pak Wakil. Kira-kira enaknya gimana ini? Lebih enak kita panggil Mas saja ya. Siap. Ya. Mas Dwi, kita bincang-bincang kali ini adalah mengenai kebijakan Mahkamah Agung tentang tindak pidana narkotika. Ini adalah kali yang ketiga kita bertemu untuk bincang-bincang. Yang pertama dulu alat bukti elektronik. Yang kedua mengenai kebijakan Mahkamah Agung juga yang dituangkan dalam SEMA. Nah ini sekarang lebih spesifik. Tema kali ini diangkat dari komentar, pertanyaan maupun permasalahan yang terjadi di Satker dalam kanal YouTube kita. Ini tentang tindak pidana narkotika. Bagaimana Mahkamah Agung kebijakannya mengatur hal tersebut. Ya. Pak Dwi, jadi di Satker banyak terjadi permasalahan mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika. Bagaimana tolak ukur Mahkamah Agung dalam menuangkan kebijakannya menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Satker-Satker? Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Budi Haryanto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri selaku host pada podcast Badilum ini, dan tentu saya perlu menyapa kepada kawan-kawan saya, Sobat Badilum ya, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Budi. Jadi kalau ditanya tolak ukur kebijakan Mahkamah Agung terkait dengan penanganan tindak pidana narkotikusnya atau secara umum, apakah PERMA, apakah SEMA, tentu sebenarnya ini sudah menjadi pengetahuan hakim ya pada umumnya bahwa kalau peraturan Mahkamah Agung kan level kebijakan berupa peraturan, artinya itu peraturan lembaga. Sedangkan kalau yang namanya surat edaran itu menurut tata naskah dinas, menurut SK KMA 131 itu memang arahan dari pimpinan yang sifatnya khusus dan sifatnya itu untuk hal tertentu yang sifatnya mendesak. Jadi memang itu perlu diberikan. Nah, itu dari sisi substansi Mas Budi. Jadi dari sisi substansi, surat edaran itu memang arahan pimpinan untuk penyelenggaraan tertib peradilan agar ada sebuah kelancaran dan mengatur hal tertentu dan sifatnya itu penting dan mendesak. Itu dulu. Nah, kalau di peraturan, karena memang itu namanya aja peraturan, itu regeling ya. Karena fungsi Mahkamah Agung itu banyak. Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung punya kewenangan untuk mengatur lembaganya manakala ada kekosongan hukum. Nah, itu atau ada kurang hal yang diatur dalam undang-undang sehingga perlu mengeluarkan namanya peraturan Mahkamah Agung. Itu substansi. Jadi dua-duanya ini ranah kebijakan Mahkamah Agung, yang satu regeling, yang satu itu ya kalau dikatakan dalam ilmu perundang-undangan itu ya see do it giving, itu yang surat edaran itu. Jadi itu Beleitsregel. Jadi dia adalah aturan kebijakan. Itu dari sisi substansi. Kalau dari sisi prosedur ya kita sama-sama tahu bahwa peraturan Mahkamah Agung itu ya tentu harus dibentuk tim khusus, nanti kemudian ada pembahasannya oleh Pokja, dan nanti itu panjang ceritanya sampai nanti diundangkan, disahkan dan juga diundangkan kan begitu. Tapi kalau surat edaran karena sifatnya tertentu, ini inisiatif pimpinan Mahkamah Agung untuk mengatur lembaganya. Itu dari sisi prosedur dan substansi Mas
Budi itu. Ya. Baik, Mas Dwi. Kalau khusus terkait dengan tindak pidana narkotika, ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam SEMA-nya. Ada SEMA nomor 3 tahun 2023, SEMA nomor 3 tahun 2015, SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 10 tahun 2014 ya. Dari beberapa SEMA tersebut, kalau terkait dengan penanganan perkara yang terdakwanya di bawah barang buktinya di bawah 1 gram gitu ya. Itu apakah dengan adanya SEMA tersebut pengadilan atau dalam hal ini hakim langsung atau harus disosialisasikan dulu? Baiknya bagaimana? Baik, ya memang terkait penanganan tindak pidana narkotika, khususnya kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur itu memang menarik. Itu kalau kita tarik dari awal, memang sejak berlakunya Undang-Undang 35 2009, itu kita mengenal ada beberapa kualifikasi ya, misalnya siapa itu penyalahguna, kemudian pecandu dan korban penyalahguna, kan begitu. Nah, itu oleh undang-undang memang belum diatur, sehingga Mahkamah Agung sedari awal sudah mengeluarkan yang tadi Mas Budi sebut, kan gitu ya. Ada SEMA 4 2010, kemudian SEMA 3 2015, 1 2017, terakhir 3 2023. Kembali ke definisi awal, namanya sebuah aturan kebijakan itu perlu tidaknya sosialisasi. Saya rasa dari tata naskah itu, penyusunan sebuah regulasi itu kan sudah diumumkan, Mas Budi, sudah ada semacam distribusi regulasi. Makanya pimpinan-pimpinan pengadilan di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung ya sudah barang tentu untuk memastikan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung itu dapat diketahui dan diimplementasikan dengan baik. Nah, apakah nanti forumnya sosialisasi secara internal atau memang pada kesempatan-kesempatan tertentu pimpinan Mahkamah Agung juga dengan forum pembinaan dan seterusnya juga sudah sering juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Jadi soal keberlakuan ini tentu tidak harus ada keterkaitan ini sudah disosialisasi apa tidak, tapi yang paling penting bagi hakim, begitu sudah ada regulasi disahkan dan diterapkan, maka itu mengikat secara etik dan moral. Itu prinsip, Mas Budi ya. Jadi kata kuncinya ini arahan pimpinan mengikat secara etik dan moral. Saya kira itu, Mas Budi. Ya. Bagaimana hakim kalau melihat di dalam penanganan perkaranya by case ya? Ternyata menurut kepertimbangan hakim tersebut, SEMA ini mungkin tidak dia pedomani atau sebaliknya. Nah, Mahkamah Agung melihat hal tersebut bagaimana? By case ya? Oke. Ya memang tidak bisa menjamin ya, artinya hal tertentu, case-case tertentu ada yang sejalan dengan surat edaran, sejalan dengan kebijakan, ada yang tidak sejalan, yaitu tentu case by case karena ranah Mahkamah Agung adalah memeriksa pada tingkat kasasi dan PK. Tentu biasanya nanti perkara-perkara yang dimohonkan kasasi dan PK kan akan diuji oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi dan PK. Kalau di tingkat kasasi, apakah penerapan hukum ini sudah tepat apa belum, kan begitu ya Mas Budi ya. Nah, misalnya kalau di dalam PK, alasan PK kan ada namanya ini ada tidaknya kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim lah. Parameter-parameter itu kan juga dilihat dari normatif aturan yang ada, ranah kebijakan pimpinan yang ada, termasuk SEMA dan PERMA kan kita tuh kan banyak sekali ya, apalagi di dalam kasanah narkotik tadi yang sudah kita sebutkan beberapa regulasi ini benar diikuti apa tidak. Biasanya kalau memang tidak diikuti ya tentu putusan-putusan itu akan diperbaiki. Sebagai gambaran begini Mas Budi, coba kita lihat ya data perkara di Mahkamah Agung yang kasasi PK. Itu pidana khusus, karena narkotik kan bagian dari pidana khusus. Dari sekitar 6.500 perkara pidana khusus, 4.500 sekian itu perkara narkotik, Pak. Memang narkotik itu menempati urutan pertama di tingkat Mahkamah Agung di daftar kepanitraan. Nah, dari 4.500 data perkara, ini saya cek juga di laporan 2003 kemarin, laporan tahunan. 4.500 di sana kan ada namanya putusan yang berupa tolak perbaikan. Tolak perbaikan itu artinya menolak permohonan kasasi atau alasan-alasan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memperbaiki, memperbaiki karena ada hal yang perlu diperbaiki di dalam putusan itu. Memperbaiki di situ bisa jadi kualifikasi pasal yang terbukti, pemidanaannya, status barang bukti dan seterusnya lah. Dari angka yang ada, kalau kita lihat dari sekitar 4.500 ini by data ya Mas Budi, artinya menurut angka nanti pasnya di laporan tahunan itu ada 4.500 sekian perkara narkotik yang dikasih di Mahkamah Agung, 39% itu diperbaiki. Nah, ini coba nanti pelan-pelan kita hubungkan dengan kebijakan yang sudah dibuat banyak,
tadi menyangkut pertanyaan apakah diikuti apa tidak oleh kawan-kawan hakim di daerah, ya kita lihat mengapa di khusus narkotik ini Mahkamah Agung punya perbaikan 39% dari jumlah angka. Nah, ini kan nanti perlu kajian, kan begitu ya Mas Budi. Nah, kalau di misalnya saya lihat perkara tipikor baru-baru ini kan Perma 1 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 pasal 3. Dalam kurun waktu 3 tahun atau hampir 4 tahun ini, saat ini sedang diteliti dan dievaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap peraturan Perma tadi menyangkut pedoman pemidanaan. Karena apa? Beberapa putusan yang ada di mohonkan kasasi itu diperbaiki karena belum sepenuhnya menerapkan peraturan Mahkamah Agung 1 2020. Nah, kita kembali ke narkotik, 39% angkanya Mas Budi. Ya, itu baik. Ini menarik nih, Ya. 39%. 39%. Nah, dari 39% itu yang tolak perbaiki, Ya. itu apakah hakim yang tidak menerapkan SEMA itu masuk kategori tidak patuh atau bagaimana? Saya tentu tidak terlampau berani menyampaikan soal patuh tidak patuh karena pada prinsipnya hakim itu kan punya kemandirian ya, punya wise kemandirian untuk memutus case by case dengan penuh arif dan bijaksana. Ini tentu parameternya banyak. Boleh jadi dengan memakai atau tidak memakai kebijakan Perma atau SEMA itu kan tentu ada pertimbangannya. Jadi saya tidak mengatakan soal patuh tidak patuh, tetapi ini tentu masing-masing hakim punya pertimbangan. Bisa jadi pemahaman terhadap rumusan kebijakan itu kurang pas diimplementasikan, kan begitu. Artinya dia menerapkan, tetapi case-nya kurang pas sehingga tetap diperbaiki. Atau bila jadi kemungkinan sama sekali memang tidak menyinggung soal kebijakan itu, kan ini tentu banyak variabelnya Mas Budi. Tapi yang jelas data yang ada ya demikian. Karena putusan Mahkamah Agung itu kan kabul, tolak perbaikan dan tolak. Putusan Mahkamah Agung berupa tolak itu artinya konsistensi penerapan hukumnya sudah dianggap benar. Jadi penerapan hukum yang dilakukan oleh judek faksi terhadap penanganan perkara narkotik, entah itu kategori kualifikasi pengguna, misalnya 127 atau misalnya pengedar, misalnya ya 114 misalnya, atau menguasai atau menyediakan narkotik 112 sudah dianggap tepat dan benar. Tapi hal tertentu ini ada yang diperbaiki, ya tentu ini case by case, gitu Mas Yuti. Ya. Baik, kita ke lebih teknis ya. Ya. Nah, untuk menseragamkan pemahaman para aparat penegak hukum, terutama para hakim. Ini bagaimana sih yang membedakan pengaturan tentang pengguna, pengedar, atau perantara, sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 112, 114, maupun di 127? Nah, ini sebenarnya ini bahasan yang menarik. Polemik ini ya sejak Undang-Undang Narkotika sampai sekarang ini terus berkembang di forum-forum diskusi ilmiah, di pelatihan-pelatihan, dan bahkan ketika menangani kasus nyata, ya selalu diskusi-diskusi ini selalu mengemuka. Kita kembali ke Undang-Undang Narkotik 35 2009. Kualifikasi tindak pidana narkotik itu kan jelas diatur ya Mas Budi. 111 sampai 126. 111 sampai 126 di situ kan ada tadi disebut sebagai pengedar, bandar di situ, menyediakan narkotik di situ. Tapi begitu bergeser ke 127, satu kualifikasi namanya penyalahguna narkotika. Nah, bahkan amanat 127 ketika apa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika itu kan gampangnya ini kalau definitif terminologi ya undang-undang bisa kita lihat di ketentuan umum ya. Yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, kan begitu. Nah, 127 ini maka amanatnya bagi hakim yang menyidangkan perkara narkotik wajib memperhatikan pasal 54, 55, 103. Apa pasal-pasal itu? Ketika seorang hakim menyidangkan perkara narkotik ketemu dakwaan 127, nah, maka yang perlu dipertimbangkan 127 kan penyalahguna. Apakah si penyalahguna ini pecandu apa tidak? Apakah penyalahguna ini merupakan korban penyalahgunaan apa tidak? Apa yang dimaksud dengan pecandu? Dia kan tadi kan melawan hukum menggunakan narkotik untuk dirinya sendiri. Tapi pada taraf ketergantungan yang tinggi, maka dia disebut sebagai pecandu. Nah, ketika orang menggunakan narkotik untuk dirinya sendiri, kemudian dia itu menggunakannya karena dipaksa, karena dibujuk rayu dan seterusnya, masuk kualifikasi korban penyalahguna narkotik. Oleh undang-undang mewajibkan imperatif kepada para hakim bahwa kalau ketemu dua kualifikasi, pecandu dan korban penyalahguna, maka harus direhabilitasi medis atau sosial. Kan itu perintahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kualifikasi penyalahguna itu kan tidak jelas, undang-undang belum mengatur. Makanya kembali ke pertanyaan awal, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan yang sifatnya belit tadi melalui SEMA
SEMA 4 tahun 2010 tadi. Di situ kualifikasi yang dimaksud dengan penyalahguna, pecandu, dan seterusnya, itu kan jelas di dalam SEMA 4 2010. Antara lain, bahwa orang itu pada saat ditangkap oleh polisi atau BNN, pada kondisi tertangkap tangan. Kita melihat bahwa ini konteks kualifikasi ini adalah konteks parameter pada tahun 2010. Tentu perkembangan ini tentu sudah mulai agak, katakanlah, mengalami dinamika perkembangan, tapi diidentifikasi bahwa yang dimaksud penyalahguna 127 adalah dia tertangkap tangan. Kemudian saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti yang dalam pemakaian 1 hari. Seingat saya ada sekitar 16 item gitu ya, mulai dari metamfetamin, sabu, ganja, dan seterusnya. Metamfetamin, sabu kan itu 1 gram kan. Ini misalnya ini di SEMA itu. Jadi dia membawa barang bukti dalam pemakaian konteks sehari yang oleh SEMA ditentukan 1 gram dan seterusnya. Ini patokannya begitu. Lalu tes urinnya memang menunjukkan dia pengguna. Dan yang paling penting dia tidak terikat pada jaringan narkotika atau peredaran gelap narkotik. Ini parameter-parameter untuk mengatakan seorang ini pengguna, pecandu, ataupun korban penyalahguna. Kurang lebih begitu. Nah, dalam perjalanannya kan begitu. Kalau 114, 112 tidak ada masalah. Begitu orang membeli, kemudian menjual, menjadi perantara, itu tidak ada masalah. Jelas normanya. Orang memiliki, menguasai, menyediakan narkotik, baik dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, 111, 112 tidak ada masalah. Tapi ketika ini ada kualifikasi penyalahguna, mulai berpikir apa parameternya, karena ternyata narkotika itu gramisasinya itu kan macam-macam. Ada yang memakai, menyediakan, ataupun memiliki, ataupun menjual, membeli menjadi perantara hanya untuk gramisasi yang sedikit. Ya, disitulah problematika dalam praktek sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan di Mahkamah Agung. Lahirnya SEMA 4 2010, kemudian diperkuat lagi ada SEMA 3 2011. Lalu PP-nya undang-undang itu sendiri baru keluar di tahun 2011, ada namanya PP 25 tahun 2011. Tidak cukup dengan itu, dalam perjalanannya Mahkamah Agung dengan 7 lembaga yang lain atau 6 lembaga lain membuat suatu peraturan bersama tahun 2014. Ada 7 lembaga itu, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, kemudian ada Kumham, Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, itu kemudian ada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. 7 lembaga bersepakat tentang bagaimana penanganan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotik. Jadi regulasi itu berkembang terus. Nah, karena problematika untuk memecahkan mana kualifikasi penyalahguna, mana orang yang memiliki, menyediakan, dan mana orang yang memang betul-betul membeli, menjual, dan untuk menjadi perantara, maka di SEMA 3 2015 itu adalah hasil rumusan Kamar Pidana. Dan ini yang perlu diketahui kawan-kawan hakim khususnya, bahwa mengapa muncul SEMA itu yang penting, bahwa ada kalanya ternyata berkas yang diperiksa hakim itu tidak didakwakan 127. Kan itu persoalannya awalnya itu. Jadi yang didakwakan hanya 114 sama 112. Fakta yang ditemukan hakim, ini orang bukan sekedar untuk membeli menjadi perantara, bukan sekedar untuk menguasai, menguasainya itu untuk mau dipakai. Maka ditegaskanlah di SEMA 3 2015. Itu Mas Budi. Ini runtutan atau ya boleh dikata historisnya lah ya. Historisnya sehingga muncul SEMA 3 2015 itu. Bagaimana kalau tidak didakwakan suatu 27, fakta hukumnya dia terpenuhi kualifikasi penyalahguna. Sama dengan SEMA 4 2010. Bahwa dia tidak terikat jaringan, penguasaannya hanya untuk 1 hari pemakaian, maka menurut SEMA itu dan kebijakan Mahkamah Agung diputus sebagai penyalahguna, tapi tetap dengan mendasarkan pada surat dakwaan yang ada. Kan begitu? Jadi bukan 127-nya, tetapi diputus berdasarkan surat dakwaan yang ada. Kebetulan 112 ya 112, 111 untuk yang tanaman ya 111. Tetapi pidana penjaranya boleh menyimpangi ketentuan minimum. Kan 112 4 tahun. Boleh disimpangi minimum. Itu kira-kira begitu Mas Budi arahnya. Ya. Ini sangat menarik ini. Ya. Yang terakhir ini. Itu berarti rasio legis dari keluarnya ketentuan di dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 terkait dengan hakim menemukan fakta di persidangan didakwa 112 tapi faktanya dia 127. Ya, itulah diberikan pemenang kepada hakim melalui SEMA itu untuk memutus berdasarkan fakta ya. Tapi tetap berpedoman pada surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Itu ya. Kalau
majelis hakim dalam memeriksa perkara ditemukan fakta bahwa dia bisa dikatakan sebagai pecandu. Tapi di dalam berkas ini tidak ada asesmen. Ya. Baik itu yang dilakukan oleh penyidik maupun mungkin atas permintaan keluarga terdakwa. Ya. Nah, apakah hakim bisa memutuskan bahwa dia sebagai pecandu dan mengikuti kriteria di dalam yang diatur sebagaimana dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 untuk rehabilitasi dan lain sebagainya? Bagaimana itu? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Budi. Ini juga pertanyaan menarik dan ada satu kewenangan hakim memang tapi jarang digunakan kan begitu ya. Ini menarik soal pertanyaan perintah rehab kan begitu. Bahwa tadi dikatakan rehab itu kan manakala terbukti pecandu. Sedangkan berkas yang Mas Budi tanyakan tidak ada data-data dia pecandu karena tidak ada asesmen. Nah, kalau merujuk pada peraturan bersama yang tadi saya sebut 2014, sebenarnya sudah digariskan. Bahwa sebenarnya peraturan ini memperkuat SEMA 4 tadi. Bahwa diperkuat juga dengan SEMA 3. Bahwa ketika hakim mengalami itu dan kalau itu memang ada katakanlah keseriusan untuk memang perkara ini adalah terbukti pecandu dari fakta yang ada sebelum diputus, untuk menyatakan dia nanti akan direhab kan hakim perlu banyak pertimbangan. Kaitannya dengan sejauh mana tingkat katakanlah ketergantungan dia terhadap zat-zat narkotik itu dan kira-kira rekomendasi apa yang akan disampaikan oleh hakim atau berapa lama kira-kira diperintahkan untuk rehab. Ini kan perlu bantuan ahli. Maka forumnya namanya asesmen terpadu. Asesmen terpadu itu adalah otoritas BNN. Di sana di situ sudah diangkat oleh tim yang namanya tim hukum dan juga tim dokter, ya, tim medis. Nah, hakim punya kewenangan untuk meminta asesmen. Karena pada dasarnya menurut peraturan internal di BNN itu kan untuk minta asesmen itu tidak hanya oleh hakim. Sejak orang ditangkap, itu penangkap boleh minta. Atas petunjuk jaksa P19, nanti juga penyidik bisa minta. Penuntut umum juga untuk kepentingan asesmen, dalam rangka memperkuat dakwaannya, dia juga bisa minta. Hakim pun juga demikian, pada saat dia menjalankan kewenangannya meriksa perkara, punya kewenangan untuk minta asesmen di BNN. Ya memang secara teknis mengenai bagaimana tata cara permintaan dan pemeriksaan segala macam sampai terbit rekomendasinya, itu internal BNN. Tapi secara prinsip hakim bisa. Mengapa harus ke BNN? Ya memang regulasinya begitu, itu otoritasnya BNN dan nanti biayanya dari BNN. Hakim cukup berkirim surat kepada BNN, ya, kalau hakim yang ada di pengadilan negeri tentu ke BNNK, kabupaten. Nah, di situ kan memang secara hierarkis BNN, BNNP dan juga BNNP. Di situ ada tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim medis dan juga tim hukum. Asesmen itu apa? Asesmen itu untuk menilai, menggali kepada orang atau tersangka terdakwa ini, apakah dia ini terlibat peredaran gelap narkotik, sejauh mana perannya, itu di asesmen hukumnya. Kalau di asesmen medisnya, untuk mengetahui sejauh mana dia ini ketergantungannya, tingkat kecanduannya, itu ada parameternya, ada namanya ASI ya, Addiction Severity Index, itu adalah untuk mengetahui sejauh mana keparahan dia itu menggunakan narkotik itu sehingga perlu direkom dan dilakukan rehab itu atas usia itu ahli yang punya kan begitu, yaitu tim medis tadi. Maka setelah mereka melakukan asesmen masing-masing, kemudian ada semacam case conference dari mereka dan itu nanti terbit rehabilitasi berita acara itu kan gitu, atau rekomendasi hasil tes asesmennya itu. Lah, hasil rekomendasi asesmen itulah yang dibawa ke pengadilan kalau atas permintaan hakim. Regulasinya itu ada. Itu ya, cuma ya memang ini tadi kalau bahasa Mas Budi di awal kira-kira ini perlu sosialisasi atau apa ya, kita breakdownnya begitu Pak. Pasal 127 kebijakan MA peraturan bersama, coba di breakdown lagi di peraturan internal BNN, coba deh ditelusuri, sekarang kan udah canggih tuh, googling bisa ketemu termasuk lembaga-lembaga mana yang atau rumah sakit mana yang jadi tempat rehabilitasi medis, itu ada semua. Itu bahkan BNN tuh punya namanya lembaga-lembaga mitra BNN untuk tempat rehab, itu semua sebenarnya ada Pak. Regulasi sudah cukup, tinggal bagaimana tersosialisasi dengan baik kepada kawan-kawan hakim khususnya bahwa kita juga punya kewenangan untuk minta itu ke BNN gitu Pak. Mas Dwi, ya. Ini terkait dengan peraturan bersama tadi. Ya. Ini tataran praktis ya. Ya, ya. Bayangkan kita sebagai majelis hakim menyediakan perkara itu, di fakta ada dugaan dan temuan ya dari fakta itu, oh ini pecandu, tidak ada asesmen. Ya. Nah ini kan kita dalam proses penanganan pemeriksaan perkara. Ya. Untuk asesmen terpadu tadi,
berdasarkan peraturan bersama tadi, berdasarkan perintah hakim yang hingga saat ini sangat jarang dilakukan kewenangan tersebut. Berapa lama sih waktunya? Ini kan terkait dengan ini ya, mohon maaf, terkait dengan masa penahanan. Oke, kan? iya. Nah, ini kan praktek nih di lapangan. Ini kendala itu terjadi. Oke. Baik Mas Budi, itu ada diatur di peraturan internal BNN ya, itu ada keputusan BNN mengenai tata cara pemberian rehabilitasi ya, atau pemberian TAT. Itu kalau atas permintaan hakim itu 3 hari. Jadi 3 hari sejak sekretariat TAT, karena di sana itu ada TAT-nya itu tim asesmen terpadu kan punya sekretariat. Begitu sekretariat menerima permohonan asesmen, selama itu lengkap loh ya, karena permohonan itu kan harus dilampiri ya. Kalau untuk hakim tentu kebutuhan persidangan kan ada dakwaan, ada pelimpahan perkara, misalnya begitu ya. Pokoknya asal ketentuannya itu lengkap, berkasnya lengkap, maka 3 hari sejak penerimaan berkas dinyatakan lengkap, keluar hasil TAT-nya menurut peraturan internal. Kecuali kalau yang penangkapan awal, karena penangkapan perkara narkotik kan 6 hari, sehingga itu penangkapan itu ya 6 hari pada saat diminta oleh penyidik saat penangkapan. Tapi kalau hakim yang minta 3 hari, penuntut umum yang minta 3 hari, itu Mas Budi. Oh, itu. Baik, Ya. baik. Ini sangat mencerahkan ini. Ya, ini kan karena kebijakan ini mungkin tidak banyak yang tahu ya, para penegak hukum sendiri. Ya. Kalau terkait dengan penyalahguna, kalau dalam berkas itu kita tidak temukan adanya tes urin. Sedangkan menurut pengakuan terdakwa di keterangannya, dia waktu di proses penangkapan maupun penyidikan itu dia lakukan tes urin, hasilnya menurut pengakuannya positif. Kemudian dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari saksi-saksi emang dia memakai. Ada barang buktinya juga di bawah 1 gram, kemudian ada alat-alat untuk alat hisapnya semuanya lengkap seperti itu. Apakah hakim bisa memutuskan bahwa dia ini adalah penyalahguna atau pecandu atau bagaimana? Ya, ini lagi-lagi juga privilege hakim Mas Budi. Jadi hakim sebenarnya kan dikasih privilege untuk dengan 2 alat bukti punya keyakinan bahwa perbuatan benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Dalam hal ini apakah kebersalahan terdakwa ini sebagai penyalahguna? Kalau kembali ke limitatif SEMA 4 memang tes urin itu penting, kan begitu. Tapi kan tadi pertanyaannya dihadapkan pada fakta tidak ada tes urin. Nah, kalau begini kembali ke kearifan hakim dalam memeriksa perkara sejauh mana keyakinan yang dia bangun berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Kalau tadi terdakwa misalnya ngaku, kemudian saksi-saksi yang lain pengakuan bahwa dia sudah habis memakai dan seterusnya, kan begitu ya. Kemudian ada alat-alat bukti lain yang mendukung dan hakim yakin secara arif bijaksana bisa kategori penyalahguna karena didukung oleh alat-alat bukti yang lain dan juga barang bukti yang memperkuat, misalnya parameter yang lain terpenuhi di kualifikasi 127 dengan SEMA, tertangkap tangan, kemudian barang bukti di bawah 1 gram misalnya. Meskipun belakangan juga ada perkembangan dinamika mengenai jumlah barang bukti kan begitu. Tapi normatifnya SEMA 4 kan masih 1 gram. Yang tidak ada adalah tes urin kan begitu. Atau tes anggota tubuh yang lain, karena semata-mata untuk mengetahui ada tidaknya zat yang ada di seseorang, bukan semata-mata urin, tapi juga bisa dari tes rambut, tes darah, apalagi DNA itu sudah barang tentu kan gitu. Jadi menurut itu dikembalikan kepada kearifan hakim dalam rangka meyakini kalau ini sudah kaidah hukum pembuktian Mas Budi. Pada prinsipnya selama hakim meyakini bahwa itu mens reanya memang penyalahguna kan begitu. Kan ini parameternya banyak tadi, dia tidak terikat jaringan peredaran dan ini baru pertama kali. Kan begitu, dan saya yakin hakim feelingnya sudah ada soal itu ya. Jadi itu bisa saja kualifikasi tanpa semata-mata mengandalkan ada tidaknya hasil uji lab urin tadi gitu. Kira-kira begitu Mas Budi. Ya. Terkait dengan hal tersebut, kalau sebaliknya ya, salah satu parameter dalam SEMA 4 2010, misalnya terkait barang bukti, yang tidak memenuhi ketentuan itu, barang buktinya banyak, tapi majelis hakim atau hakim yakin bahwa dari fakta di persidangan, dia ini penyalahguna, pecandu dalam pasal 127. Ya. Bisa jadi dia nyetok 2 tahun atau setahun, barang buktinya tentu lebih dari 1 gram. Bisa jadi seperti itu, ilustrasi seperti itu. Nah kalau seperti itu bagaimana? Apakah itu termasuk ya hakim yang tadi kembali ke awal tidak patuh di SEMA atau apa, atau memang by case ya? Iya. Begini Mas Budi, mengapa perlu asesmen? Karena hakim memang tahu tentang hukum, ius curiae novit. Tapi hal tertentu kan ada keahlian-keahlian khusus dan itu tidak dimiliki oleh hakim.
Pertanyaan mendasar mengapa perlu asesmen? Asesmen tadi Mas Budi, semata-mata tidak melihat bahwa oh ini barangnya banyak melebihi jumlah ketentuan SEMA itu, lalu hakim yakin bahwa ini pecandu, belum tentu juga, karena parameter kan banyak. Di balik stoknya banyak itu dia memang murni sebagai pengguna, atau ada hal-hal yang sifatnya hidden agenda bahwa dia itu sebenarnya memang ya jaringan gitu loh Pak. Nah ini yang tahu kan asesmen tadi Pak, tim hukumnya. Oleh karena itu ya ini harus case by case dan arif bijaksana tadi. Normatif saat ini kita ikuti SEMA. Namun hal tertentu ya dikembalikan ke keyakinan hakim. Tetapi sejatinya kalau boleh saya katakan tegas, kalau melebihi dari ketentuan jumlah SEMA, tentu akan berbeda case-nya. Mengapa? Karena kalau ada seseorang menguasai dalam jumlah besar, tentu patut dipertanyakan. Apalagi kalau lebih dari 5 gram. Kena 112 ayat 2-nya Mas Budi. 111 juga demikian. 114 orang menjual membeli, memang kan pemahamannya bagaimana mungkin seseorang mengguna narkoba atau narkotika kalau dia tidak beli dulu, kalau dia tidak menguasai dulu, dapat dari mana kalau tidak dikasih teman, kan begitu kan. Nah kalau tidak beli dan seterusnya. Lah tapi ini juga mengapa ada gramisasi tadi untuk membatasi norma pasal. Kalau di atas 5 gram ya tentu wah ini patut dicurigai, jangan semata-mata hakim yakin, kan begitu. Makanya arif dan bijaksana seorang hakim ini penting dalam menangani perkara. Makanya hubungkanlah ketentuan norma undang-undang, kebijakan pimpinan, ya bekerjalah dengan baik seorang hakim ya dengan memahami case yang betul-betul dengan baiklah dipahami, kan begitu Mas Budi. Ya. Jadi pesannya Mas Dwi ini gramisasi tadi ya. Iya, iya. Berat barang bukti ini wajib dalam tanda kutip dipertimbangkan, nanti berkelindan dengan asesmennya ya. Iya. Begitu ya? Iya, kira-kira begitulah. Terkait dengan permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Narkotika 35 2009. Ini apa sih perbedaannya dengan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP, penyertaan, pembantuan, dan lain sebagainya? Dan tindak pidana apa yang tepat sebenarnya sih kalau ada menggunakan pasal 132 itu? Ini mau tidak mau harus kembali lagi, coba dicermati lagi perbedaan 132 ayat 1 dengan pasal 55 atau 56 KUHP. Mau tidak mau kita hakim ya mengingat kembali pelajaran-pelajaran ilmu hukum kita, ilmu hukum pidana atau awal-awal dulu ya Mas Budi. Dalam sebuah tindak pidana, itu kan untuk dikatakan sebagai delik selesai, kan tidak serta-merta jadi delik selesai. Bermula dari ada permufakatan jahat, bermula ada namanya perbuatan persiapan, bermula ada namanya percobaan tindak pidana, dan sampai ada tindak pidana selesai. Sorry, saya agak muter dulu, supaya pas pemahamannya. Jadi posisi permufakatan jahat itu adalah posisi start pertama untuk terjadinya suatu tindak pidana. Hakikatnya permufakatan jahat adalah dilakukan dua orang untuk bersekongkol, bersepakat berbuat jahat. Kalau dengan pengertian ini, permufakatan jahat ini, tindak pidananya belum selesai. Belum selesai. Itu Pak. Nah, makanya dalam KUHP atau doktrin ilmu hukum pidana, bermufakat jahat hanya boleh dijatuhi pidana maksimum sepertiga. Ini saya masih umum dulu. Hanya boleh sepertiga. Untuk tindakan persiapan yang dikriminalisasi, itu setengah dari ancaman pidana pokok. Untuk percobaan tindak pidana pogging, itu boleh dijatuhi pidana berapa? 2/3 kan? Baru kalau delik selesai, yaitu full. Ini secara umum Pak. Karena narkotik adalah leg spesialis, 132 ayat 1 ini dapat pangkat oleh Undang-Undang Narkotik disamakan dengan pelaku. Ancaman terhadap pelaku Pak, pidana. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, sehingga yang namanya permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Narkotik, saya tegaskan menurut pandangan saya itu berbeda dengan konsep 55. Karena kalau konsep 55 penyertaan delneming itu terhadap delik selesai. Sehingga terhadap delik-delik narkotik masih memungkinkan untuk dijuntukkan dengan 55. Kan ada 4 bentuk di dalam penyertaan yang kita kenal. Pleger sebagai pelaku turut serta. Nah, ini salah satunya tidak harus memenuhi unsur. Kalau secara doktrin kan begitu ilmu hukum pidana. Ada namanya Dunpleger. Ya, kita tahu namanya manus ministra dan manus domina aktro intelektual, kan begitu kan. Orang yang disuruh ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada namanya Maidpleger, turut serta melakukan, dan ada namanya Oidloger. Jadi singkatnya bahwa kejahatan-kejahatan tertentu, tindak pidana tertentu yang menarik, yang sifatnya transnational crime, itu permufakatan jahat, persiapan, percobaan disamakan atau naik pangkatnya menjadi ancamannya sama dengan pelaku. Nah, tapi kalau dilihat di 132 ayat 1, ini juga
mohon untuk dapat dicermati. Kadang agak pemahamannya berbeda dan muncul di ruang-ruang diskusi karena apa? Di situ sebenarnya kan yang disamakan hanya pidana penjaranya, Pak. Padahal ancaman narkotik itu kumulasi antara penjara dan denda. Nanti coba sama-sama kita cek. 132 ayat 1. Dipidana sama dengan pelaku tidak ada pidana penjaranya. Beda dengan penjara dan denda. Penjara dan denda itu untuk yang 132 ayat 2, yaitu pemufakat jahat percobaan yang dilakukan secara terorganisir. Gitu. Dan ditambah sepertiga. Makanya singkatnya, bagaimana 132, 133 ini adalah delik tersendiri terhadap perbuatan yang belum selesai. Makanya 132 bermufakat jahat untuk apa? Bermufakat jahat untuk 111, 12, 13, dan seterusnya sampai 126. 127 tidak ikut, kan begitu. Kalau 55 penyertaan itu secara bersama-sama bisa terhadap delik selesai atas apa? Atas 111, 12, 13, 14, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya dua konsep hukum pidana yang berbeda. Mestinya ya saya, ini mohon maaf ini hanya mereview kembali mengingatkan kawan-kawan hakim ya. Jadi mengingatkan saya juga, kita semua Mas Budi, bahwa ini dua konsep yang berbeda. Gitu ya Mas Budi? Baik. Sangat mencerahkan, luar biasa Mas Dwi ya. Karena memang ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kita dalam podium ini kita kembali kawan-kawan Okay. Ini terkait dengan pasal 1 angka 2 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu disebutkan prekursor narkotika. Ya. Di situ kata-katanya itu rumusannya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor. Ini kata penghubungnya dan. Nah ini kalau menurut Mas Dwi, ini kumulatif atau alternatif? Sebenarnya ini menyangkut teknik ilmu perundang-undangan kalau ini. Jadi tindak pidana narkotik itu kan ya dari pasal 111 sampai 26 tadi, itu kan ada dua track ya. Track yang narkotiknya, track yang prekursornya. Kan dua hal ini. Nah, yang dimaksud 132 itu maksudnya dalam sebuah norma peraturan terhadap percobaan delik yang dimaksud dengan permufakatan jahat, percobaan, pembantian segala macam itu untuk dua track. Kalau dalam penerapannya ketika itu didakwakan, ya tentu kan sesuai dengan fakta yang terungkap, bukan berarti kumulatif, kan begitu. Nah, tergantung case-nya. Yang case yang dimajukan ini pemufakat jahat atas tindak pidana narkotik atau atas tindak pidana prekursor narkotik, kan begitu. Prekursor kan bahan-bahan kan. Bisa jadi karena dia impor, dia ekspor, kan begitu, bahan-bahan yang tadi. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi saya rasa itu clear lah kalau itu membaca, karena merumuskan sebuah norma kan ya memang demikian, bahwa intinya itu membacanya dari depan, mufakat jahat, percobaan segala macam itu untuk dua track tadi, untuk dua tindak pidana yang berbeda. Oke. Baik. Ini kita lanjut ke pasal 76. Ya. Ayat 2 ya. Oke. Itu di dalam pengungkapan ya, penanganan perkara narkotika itu kan biasanya didahului dengan penangkapan. Ya. Nah, penangkapan ini kan ada waktunya. Nah, ternyata di dalam undang-undang narkotika itu bisa diatur bahwa penangkapan ini bisa diperpanjang. Nah, ini siapa yang mempunyai kewenangan untuk memperpanjang hal tersebut? Ya, pertanyaannya gini Mas Budi. Siapa yang memperpanjang? Undang-undang kan tidak mengatur. Padahal narkotik lex specialis. Dia bilang bahwa semua ini kan diatur hukum acaranya KUHP, kecuali ditentukan lain di undang-undang ini. Narkotik tidak mengatur. Ya kembali ke KUHP. KUHP pun juga tidak mengatur. KUHP mengatur tentang siapa pejabat otoritas yang punya kewenangan memperpanjang penahanan. Kan untuk penahanan, tidak penangkapan. Maka dari situ karena tidak diatur, pejabat yang melaksanakan penangkapan itu atasan penyidiknya lah yang berhak punya otoritas untuk menangkap, memperpanjang penangkapan. Saya tanya, penangkapan itu apa sih? Penangkapan kan upaya paksa. Siapa yang punya otoritas? Kan penyidik, Pak. Ya berarti penyidiklah, atasan penyidiklah yang punya otoritas untuk memperpanjang penangkapan itu. Dan diingat Mas Budi, penyidik itu memang kaplingnya tuh macam-macam. Khusus narkotik, penyidiknya bisa Polri, bisa BNN, PPNS tertentu bisa BP POM, kan gitu. Nah, jadi Bea Cukai juga punya kewenangan menyidik narkotik, kan begitu ya. Jadi ini siapa yang ngatur? Undang-undang. Karena ada tidak semua tindak pidana, ya memang secara umum penyidik itu Polri dan PPNS, ya. Lapangan-lapangan tertentu seperti pajak itu murni Ditjen Pajak. Amanat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, jadi memang
kalau bicara siapa yang memperpanjang penangkapan, ya kembali lagi selama undang-undang tidak mengatur, yang melakukan tindakan upaya paksa itulah yang punya kewenangan untuk memperpanjang. Siapa dia? Ya penyidik, atasannya berarti kan begitu. Itu aja Mas Budi. Ya. Baik. Kembali ke SMA 3 tahun 2015 tadi. Ya, ya. Itu mengatur mengenai 112. Ya, nah, ya. Ini baru-baru ini kan di SMA 3 tahun 2023, Ya, ya. Mahkamah Agung juga mengeluarkan kebijakan baru. Ya. Dan ini isinya, kalau boleh dikatakan sama atau hampir sama ya. Di 114 pun, ya, kalau misalnya majelis hakim berdasarkan fakta di persidangan bahwa ini sebenarnya harusnya 127, nah ini dengan barang bukti dan lain sebagainya, nah bisa juga menjatuhkan pidana di bawah minimum. Ya, ya. Tapi untuk dendanya Ya, tetap tetap, menggunakan ya. 114. Ya, ya, ya. Ini di bagaimana penjelasan, Pak? Saya pakai penjelasan yang sederhana aja ya, yang gampang ya. Sebenarnya ini the series ini. The series itu maksudnya kelanjutan. Ya. Ya, jadi kalau selama ini kalau kita cermati baca norma di SEMA 3 2015, yuntonya SEMA 1 2017 itu satu paket itu. Itu kan untuk penguasaan yang barang buktinya 1 gram atau SEMA 4, kan begitu. Bagaimana kalau ada case? Nah, inilah bermula dari terusik nilai keadilan atau rasa keadilan seorang hakim ini mulai terusik. Manakala begini awalnya, banyak perkara-perkara yang sejatinya dia itu pengguna, Pak. Gitu. Tapi dia tertangkap saat membeli. Tertangkap saat jadi perantara. Lalu apa ada? Ada. Orang mau jadi perantara jual beli bukan semata-mata untung yang besar, tapi hanya semata-mata bisa nyicipi untuk make. Sejatinya dia kan, katakanlah ini, dia tidak punya uang. Ada yang nyuruh, antarlah nanti kamu boleh cicip. Ya coba bayangkan, mulainya dari sana Pak. Kalau perkara ini diadili pakai SEMA 3 117, tidak cocok. Karena saat dia ditangkap segala macam kan, dia menjadi perantara. Dengan upah cicip, yang sejatinya dia adalah penyalahguna. Dia ditangkap saat membeli kan. Baru mau datang ngambil di bawah jembatan atau bawah pohon, kena tangkap sama penyidik misalnya. Ternyata begitu dilihat barangnya 0, dananya beli 50.000. Maaf ini misalnya. Ini case-case nyata Pak. Kalau mau dipaksakan pakai 112 kan agak berat karena dia senyatanya membeli. Maka lahirlah SEMA 3 2023. Oleh karena itu, ini adalah sebenarnya jawaban Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan hukum bahwa kalau 112, 111 adalah sudah ada jawabannya, maka 114 dengan perkembangan yang demikian. Karena banyak sekarang orang tuh penguasaan, pembelian, perantara itu semata-mata sebenarnya dia adalah penyalahguna. Dengan barang bukti yang sangat sedikit dijawablah dengan SEMA 3 2023. The series Mas Budi. Mudah-mudahan ini akan berhenti dalam arti mengapa? Karena narkotik ini mau tidak mau kan selalu berkembang terus. Baik dari sisi zatnya segala macam dan progresnya terus. Dan beberapa bulan-bulan yang lalu saya juga mendengar bahwa pemerintah juga mulai berinisiasi untuk merubah undang-undang narkotik ini. Bahkan KUHP kita yang baru kan sudah beberapa pasal itu sudah mulai diubah. Kan begitu. Jadi KUHP baru yang nanti 2 Januari 2006 akan berlaku, salah satunya mengubah, mencabut dengan tidak berlaku pasal 111 sampai 26. Itu tidak berlaku nanti, coba nanti dicek. Tapi kalau 127 masih berlaku. Pasal-pasalnya tadi yang tidak berlaku, diganti muatan normanya di KUHP baru. Nah ini perkembangan nih, kawan-kawan hakim nanti termasuk baik yang sudah lama atau yang baru nanti kan ini ada calon hakim juga. Nah nanti kalau begitu 25 nanti setelah selesai diklat mau jadi hakim, dilantik jadi hakim, itu ya grace-grace-nya lah dia itu menerapkan KUHP di awal 2026 ya harus familiar dengan ini. Nah, satu sisi pemerintah berinisiasi untuk merubah 35 2009. Makanya ini nanti kita ikuti perkembangan update ini dan ini sudah sering muncul di kajian-kajian. Misalnya golongan narkotik. Pertama kali 35 2009 itu berapa? Yang lampiran satunya itu untuk golongan 1 paling 64 item. Belakangan dengan progres peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotik, Mas Budi tahu sudah berapa? 200 lebih sekarang. Terus berkembang. Karena senyawa narkotik ini turunannya tuh memang banyak. Senyawanya secara kimiawi, Pak. Nah ini memang ya paling tidak hakim ya ikut update soal itu loh. Karena itulah yang kita tangani hari-hari. Jadi itu selesai Mas Budi. Baik, Mas Budi. Paketnya. Ya. Jadi ini ada pertanyaan menggelitik. Nah, gimana kalau itu? Pidana minimumnya ini berdasarkan SEMA 3 2023 dan 3 2015. Ya.
bisa disimpangi, Ya, boleh nggak dijatuhkan pidana percobaan? saya tidak mengatakan boleh tidak boleh. Sejauh ini kebijakan Mahkamah Agung tidak ada mengenai pidana percobaan dalam narkotik. Sama halnya tidak ada pidana percobaan dalam perkara perpajakan. SEMA 4 tahun 2021. Saya katakan tegas begitu. Mengapa? Pidana percobaan yang saat ini forwarded pasal 14A dan C KUHP, itu kan syaratnya hakim mau menjatuhkan pidana 1 tahun. KUHP itu kan dia mengenal bukan kumulasi pidana, tapi kan satu perbuatan dan satu pidana atau alternatif pemidanaan, bukan kumulasi pidana. Nah itu, jadi ini pelan-pelan kalau bicara percobaan ini, ingat bahwa undang-undang khusus belakangan, mau narkotik, mau perpajakan, mau undang-undang kesehatan, itu kan ya kumulasi pidana, penjara, dan denda. Mungkinkah 14A, 14C masuk ke sana? Sejauh ini belum ada. Kalau tipikor tegas. Tipikor itu rumusan kamar SEMA 7 tahun 2012 tidak boleh ada percobaan. Karena ada ancaman minimum maksimal dan denda. Tidak mungkin 14A, 14C masuk ke sana. Nah, tapi beda lagi Mas Budi, nanti di 2006 lagi-lagi KUHP baru. Kita sudah tidak mengenal lagi namanya pidana percobaan. Yang kita kenal pidana pengawasan sebagai pidana pokok. Nah ini beda lagi. Nah itu lain kali kalau ada podcast lagi barangkali kan begitu ya. Baik, nah, baik. Itu. Mas Dwi. Jadi secara implisit maupun eksplisit sebenarnya ya secara teori pidana percobaannya karena ini ada ancaman hukumannya baik pidana dan denda ya sebenarnya tidak pas mungkin ya. Bahasanya seperti itu apa gimana? Ya sejauh ini belum ada kebijakan Mahkamah Agung yang membolehkan itu kan. Itu aja. Oke. Ini terkait dengan daftar lampiran ya. Tadi ya disebutkan sekarang perkembangannya semakin banyak. Ya. Ada dulunya 46, sekarang sudah ratusan. Ya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga hal yang sama diatur. Ya. Ada obat seperti tramadol, heksimor dan lain-lain itu. Dan ini bahkan di masyarakat ini peredarannya lebih luas daripada narkotika. Ya. Nah, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi hal tersebut? Ya. Ini penyalahgunaannya juga banyak. Ya. Oke. Gini Mas Budi, ya kita sebagai hakim tuh dasar mengadilinya kan kita ingat lah. Pasal 1 ayat 1 kan asas legalitas. Itu yang penting. Asas legalitas ini penting bagi hakim kan, nullum delictum nulla puna sin praevia lege punali. Bahwa perbuatan itu dapat dipidana kalau sebelum perbuatan dilakukan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang jenis-jenis zat-zat baru narkotik diatur di mana? Kan amanat undang-undang sendiri diatur di peraturan Menkes. Gampangnya, meskipun ada meskipun ada zat-zat yang baru kemudian ada, selama itu belum ada di lampiran Menkes, berarti belum masuk ketentuan asas legalitas. Kan begitu. Tapi kalau zat-zat itu sudah masuk di asas peraturan Menkes, yaitu jelas terpenuhi asas legalitas. Kalau Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 2009, memang dia kan punya pengaturan tersendiri mengenai regulasi zat-zat dan seterusnya. Kemudian kalau 35 2009 tentang narkotik, di situ jelas bahwa awal kali penggolongan narkotik sesuai dengan lampiran ini. Tapi untuk ke depan kan diamanatkan di breakdown ke peraturan Menkes. Jadi Menteri Kesehatan punya delegasi dari undang-undang ini untuk membentuk peraturan, Pak. Itu. Ini kalau dalam teori tata usaha negara atau teori pembentukan peraturan perundangan kan, mengapa peraturan menteri punya kewenangan untuk menyusun itu? Ya karena perintah undang-undang, kan begitu. Jadi peraturan sebuah lembaga itu berkekuatan hukum dan diakui keberadaannya syaratnya kan dua. Diperintahkan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan memang lembaga tersebut punya kewenangan. Menteri Kesehatan punya kewenangan untuk ngatur itu atas perintah Undang-Undang 35 2009 yang notabene lebih tinggi dari peraturan menteri itu, Pak Budi. Jadi kita kembali ke asas legalitas lah. Bagi hakim memetakannya seperti itu aja. Baik. Iya. Baik. Ini di dalam SEMA 3 2023 terkait dengan barang bukti. Iya. Seorang ketua pengadilan dia. Ini terkait due process of law. Iya. Ini ada permintaan dari penyidik penyitaan. Ya. Dalam SEMA tersebut diatur bahwa ketua pengadilan harus, kalau di dalam permohonan itu tidak disertakan atau disebutkan berat bersihnya, maka harus ditolak atau dikembalikan. Jadi dalam penyitaannya itu harus disebutkan berat bersihnya berapa. Akan tetapi kalau ternyata hakim saat ini dalam perkaranya terhadap penyitaan barang bukti ini tidak dicantumkan berat bersihnya. Nah itu bagaimana? Jadi saya sukanya menjawab itu biar utuh Mas Budi. Mengapa ada pengaturan itu dulu? Jadi gramisasi tadi
yang ada di dalam narkotik untuk menentukan ini 1 gram, ini di atas 5 gram, dan itu kan berat bersih. Banyak sekali barang bukti narkotik itu kan karena pipet, kaca, segala macam, plastik, gitu ya. Plastik klip segala macam diduga berisi sabu, itu kan yang mau dipertimbangkan hakim nanti untuk mengukur seberapa derajat kesalahannya. Masuk kualifikasi penggunakah, masuk kualifikasi menyedia di atas 5 gram dan terusnya kan. Ya sabunya atau barang buktinya, narkotiknya, zatnya itu, bukan plastiknya kan. Ya tentu bukan pipetnya kan begitu kan. Maka ide itulah yang memunculkan mengapa itu perlu diatur netonya itu berat bersih. Nah sehingga banyak di berkas-berkas penyidik sedari awal memang selama ini sudah banyak yang mempraktekkan bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bukti dengan berat bruto sekian dan netonya sekian, kan begitu. Nah, itu sejalan dengan beberapa diskusi-diskusi belakangan memang Mahkamah Agung itu ada Pak, Pokja Narkotika. Jadi Pokja tentang narkotika itu di dalam diskusi mengemuka terkait dengan ya memang urgent untuk dilakukan ada semacam neto berat barang bersih itu. Lah lagi-lagi nanti Pokja berujung pada ranperma dan perma itu sebuah proses yang lama. Dan ini kebutuhan mendesak hal tertentu kembali ke pengertian surat edaran tadi bahwa ada atensi dari pimpinan untuk tertib penyelenggaraan peradilan agar ini diketahui sifatnya itu ya mendesak, ya maka dikeluarkanlah SEMA itu Pak. Karena neto itu penting. Lah yang menjadi persoalan bagaimana di daerah, padahal ini kewenangan KPN untuk memberikan izin atau persetujuan sita, ya tentu ya kan ada forum komunikasi pimpinan daerah lah. Ini Pak Budi kan pimpinan pengadilan tahu juga bagaimana forum-forum komunikasi itulah dianggap untuk ya semacam ya komunikasi, koordinasi dan juga sosialisasi agar kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung itu betul-betul dapat diimplementasikan pada tataran praktek. Ya ini memang tugas pimpinan pengadilan. Pak Budi lah antara lain yang punya tugas itu untuk ya mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan baik antar pimpinan daerah sehingga stakeholder, pemangku kepentingan khususnya penyidik ya tahu mengenai kebijakan rumah kita kan begitu Pak Budi. Baik, ya. Mas Dwi. Ya. Kalau dari beberapa SEMA ya, kebijakan MA yang dikeluarkan itu yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika ini, ya, terus dari pembicaraan di Pokja ini, apakah dari situ tergambar bahwa secara konsep Mahkamah Agung ini untuk penanganan tindak pidana narkotika lebih ke arah restoratif justice atau bagaimana? Ya, saya kalau mendengar istilah restoratif justice ini saya tidak mudah untuk cepat ngomong dulu Mas Budi. Karena bagaimanapun RG itu kan dalam kasanah diskusi ilmiah kan masih banyak beberapa kajian-kajian yang perlu kita pahami dulu kan begitu. Tapi sebagai penyebutan memudahkan sih tidak ada masalah. Memang kalau RG itu kan prinsipnya kan harus berkorban. Bagaimana kalau tindak pidana yang victimless tanpa korban itu mungkin apa tidak? Ketika diidentifikasi narkotik ini berkorban apa tidak? Korbannya dia sendiri kan begitu. Dia pengguna, ya pelakunya sekaligus sebagai korban sehingga perlu direhab kan begitu ya. Nah, itu dulu Mas Budi, karena saya juga peneliti RG Mas Budi sehingga wah ini pengen ngomong banyak tapi durasi kita terbatas. Nah, namun demikian karena Mas kita kembali lagi ya, karena sampai hari ini soal RG itu masih panjang dan lama bahasanya. Ranpermanya aja masih di meja pimpinan, masih dilakukan pembahasan-pembahasan secara dinamis tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif kan begitu. Nah, oke, saya geser ke tadi bahwa kebijakan Mahkamah Agung sejatinya ya tadi bahwa mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan Mas Budi. Jadi kepastian hukumnya tetap, bagaimana kepastian hukum yang berkeadilan, kan begitu. Sehingga teks pasal tidak hanya diterapkan secara ansi tetapi kontekstualnya tadi, begitu Mas Budi. Makanya tidak mudah memunculkan SEMA 3, memunculkan SEMA 1 terakhir dengan SEMA 3 antara teks dan konteks dalam rangka menyuguhkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kan begitu. Kira-kira begitu Mas Budi. Gitu ya? Baik, ya, sangat jelas sekali. Ini ada satu pertanyaan yang saya tadi lupa tanyakan. Oh gitu ya? Ini muncul di dalam komentar di dalam kanal YouTube kami ya. Ini praktis ini. Iya. Pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa seorang terdakwa ini adalah pecandu dan harus direhabilitasi. Ternyata di daerahnya ini tidak ada tempat rehabilitasi. Ya. Nah, ini bagaimana terhadap tersebut? Solusinya bagaimana? Gini, kan tidak gampang bahwa tidak ada di tempat itu. Jadi begini, kita mengenal kawan kita di BNN, itu kan ada secara hierarkik, itu kan hierarkisnya ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten kota.
memang betul mungkin belum semua kabupaten kota seluruh Indonesia ada BNNK. Tetapi di sana ada sifatnya rayonisasi, Mas. Rayonisasi itu kewilayahan. Misalnya ini BNNK Surakarta misalnya. Itu kan bisa merayonkan wilayah, membawahi wilayah kanan kirinya, misalnya Boyolali, kemudian Karanganyar, Wonogiri misalnya. Ini contoh aja. Kalau tetangganya Mas Budi misalnya BNNK Kediri, bisa kanan kirinya ikut Nganjuk, misalnya Tulungagung dan seterusnya. Jadi seandainya di wilayah hukum itu memang tidak ada, ya selama itu dikoordinasikan dengan baik, ya kan bisa ke rayonnya, kan begitu. Dan apalagi kalau yang tadi awal sudah saya bilang bahwa di tahun anggaran baru 2024 ini, menurut keputusan internal Kepala BNN Pusat, itu dibentuk tempat-tempat rehab yang menjadi mitra BNN, artinya yang memenuhi syarat menjadi tempat rehab. Nah, mana tahu gitu, Mas. Mana tahu meskipun di tempat itu tidak ada BNNK, tapi ada tempat mitranya BNN, gitu loh maksudnya. Paham maksud saya? Jadi mana tahu ada rumah sakit. Karena apa? Tempat rehab itu kan rumah sakit pemerintah, kemudian rumah sakit jiwa, dan beberapa rumah sakit atau penyedia-penyedia yang memang sudah tersertifikasi oleh Menteri Kesehatan misalnya, kan begitu. Nah, kebetulan BNN itu punya mitra tempat rehab. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Misalnya memang tidak ada BNNK karena rayon, tapi boleh jadi di situ ada mitra tempat rehabnya BNN. Gitu, Pak. Iya. Ya. Baik, seperti di Kediri ini kan ada bermitra dengan LSM. Nah. Ada seperti namanya Eklesia. Nah, itu bisa buat tempat. Oke. Nah, ada sudah bekerja sama dengan, ada izin dari Menkes juga. Seperti betul anti seperti itu. Gitu. Seperti itu ya mungkin. Iya, betul. Baik, Mas Dwi, cukup banyak bincang-bincang kita ini pada kali ini yang mengenai kebijakan MA tentang tindak pidana narkotika, sangat komprehensif ya, demi untuk konsistensi putusan dan kesatuan hukum bagi para hakim di seluruh Indonesia. Ya. Sebelum bincang-bincang ini kita tutup, ya, kita bolehlah saya berpantun dulu ya. Oh, silakan. Ya. Pak Dwi belanja keperluan berbuka. Cakep. Beli ketupat dimakan bersama. Demikian tema kebijakan MA tentang narkotika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya. Ya. Sampai bertemu lagi dalam bincang-bincang dengan materi yang lain dalam podium. Ya. Salam integritas. Terima kasih, Pak Dwi. Terima kasih. Ya.